Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bakir Ainun. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar akuntansi 1 yang merupakan mata kuliah yang saya ampu pada program studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja. Mengapa mata kuliah ini penting untuk dipelajari oleh mahasiswa? Bagaimanapun, mata kuliah pengantar akuntansi 1 mempelajari tentang dasar-dasar dari akuntansi pada perusahaan yang pada akhirnya akan membantu dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk mempelajari mata kuliah ini dengan baik. Deskripsi mata kuliah dari mata kuliah pengantar akuntansi 1 adalah mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar mengenai konsep dan proses akuntansi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang logis, sistematis, dan berbasis data. Mahasiswa akan mempelajari tahapan pencatatan transaksi, pengikhtisaran, hingga penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang yang meliputi laporan posisi keuangan perusahaan seperti laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemahaman akuntansi ini menjadi landasan penting dalam merancang dan mengelola bisnis digital yang inovatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Adapun bobot SKS dari mata kuliah ini adalah 3 SKS. Mata kuliah ini dibebankan 2 CPL Prodi, yaitu CPL 2 dan CPL 3. Adapun CPL 2 yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menyelesaikan masalah di bidang bisnis digital, serta mampu bekerja sama, bertanggung jawab, dan mengelola pembelajaran secara mandiri dan berkelanjutan. Sedangkan CPL 3 yaitu menguasai konsep teoritis, metode, dan perangkat analisis dalam perencanaan bisnis yang inovatif dan berkelanjutan. Adapun CPMK dari pengantar akuntansi 1 adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis dan sistematis dalam memahami serta mengkombinasikan dasar-dasar dan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan bisnis digital yang inovatif dan berkelanjutan. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan pada mata kuliah pengantar akuntansi 1 antara lain ialah ruang lingkup akuntansi secara umum, kemudian ada dasar-dasar akuntansi, kemudian kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum, proses akuntansi, laporan keuangan perusahaan jasa, dan laporan keuangan perusahaan dagang, di mana materi-materi ini akan didistribusikan menjadi 16 tatap muka, 14 kali tatap muka perkuliahan, 1 kali tatap muka UTS, dan 1 kali tatap muka UAS. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah pengantar akuntansi 1 dilakukan secara dilakukan secara luring maksud saya, yaitu tatap muka secara langsung antara dosen dan mahasiswa di dalam ruang kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Adapun metode pembelajaran dalam mata kuliah pengantar akuntansi 1 yaitu ceramah interaktif, kemudian ada diskusi kelas, dan simulasi atau latihan. Nah, metode ini dirancang untuk memberikan keseimbangan antara pemahaman konseptual dan keterampilan praktis dari mahasiswa. Proses pembelajaran diawali dengan ceramah interaktif, di mana saya sebagai dosen tidak hanya menyampaikan teori dan prinsip dasar akuntansi, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk aktif bertanya dan memberikan tanggapan selama penyampaian materi. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman awal yang kokoh terkait dengan konsep dasar akuntansi. Selanjutnya, proses pembelajaran diperkuat melalui diskusi kelas yang berfungsi untuk mengasah kemampuan analitis mahasiswa dalam mengaitkan teori dengan praktik serta melatih pemikiran kritis dan logis melalui studi kasus sederhana dan permasalahan kontekstual dalam dunia bisnis. Sebagai bentuk aplikasi dari teori yang telah dipelajari, mahasiswa juga dilibatkan dalam simulasi pencatatan transaksi maupun penyusunan laporan keuangan. Dalam kegiatan ini, mahasiswa berlatih menjurnal transaksi, memposting ke buku besar, serta menyusun neraca saldo dan laporan keuangan perusahaan, baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, baik secara manual maupun menggunakan perangkat spreadsheet. Melalui simulasi ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya
memahami konsep, tetapi juga mampu mengimplementasikan proses akuntansi secara sistematis dan akurat. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, di mana diskusi kelas juga dipilih menjadi salah satu metode pembelajaran. Hal ini dilakukan agar interaksi antara dosen dan mahasiswa dapat terbangun secara aktif dan terstruktur, sebagai upaya memastikan keterlibatan mahasiswa secara maksimal. Diskusi ini dirancang untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ceramah interaktif dan simulasi praktik akuntansi, sehingga mahasiswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat dalam menganalisis, mengkritisi, dan memecahkan permasalahan akuntansi sederhana secara bersama-sama. Untuk memperkuat kesinambungan pembelajaran, interaksi ini dilakukan secara rutin setiap pertemuan dengan pendekatan refleksi dan umpan balik dua arah. Misalnya melalui tanya jawab terbuka, kemudian pembahasan latihan atau simulasi, serta diskusi kelompok kecil dalam kelas. Saya sebagai dosen akan menjadi fasilitator yang membimbing mahasiswa untuk membangun pemahaman secara bertahap dan mendalam, sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab pada mahasiswa. Adapun penilaian dalam mata kuliah pengantar akuntansi 1 antara lain dilihat dari kehadirannya, kemudian keaktifannya, tugas dan kuis, UTS, serta UAS. Aspek kehadiran memiliki bobot 10% sebagai bentuk penghargaan terhadap kedisiplinan dan konsistensi dalam mengikuti perkuliahan. Selanjutnya, keaktifan mahasiswa selama proses pembelajaran seperti dalam diskusi, tanya jawab, penyampaian pendapat, dan lain sebagainya itu dinilai sebesar 10% dengan tujuan untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses belajar di kelas. Untuk mengukur pemahaman secara bertahap, diberikan tugas dan kuis yang bobotnya adalah 20% dengan harapan dengan adanya tugas dan kuis ini dapat mendorong mahasiswa untuk flashback tentang materi di kelas seperti itu. Sedangkan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing memiliki bobot 30%. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada pembelajaran di dalam kelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang. Sebelum kita mulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, mari kita mulai terlebih dahulu dengan bacaan doa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Silakan. Oke, baik. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang dasar-dasar akuntansi. Sebelum kita masuk kepada materi sesuai dengan RPS yang telah kita bahas di pertemuan pertama, ada beberapa hal yang akan menjadi indikator bahwa perkuliahan kali ini itu berhasil dilakukan. Indikator yang pertama untuk pertemuan kali ini adalah yang pertama, kalian harus mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu menjelaskan tentang persamaan dan transaksi akuntansi. Kemudian indikator yang terakhir, kalian harus mampu menjelaskan tentang apa itu laporan keuangan. Nah, ketika tiga indikator ini telah berhasil dipahami oleh teman-teman, maka capaian mata kuliah untuk pertemuan kali ini untuk dasar-dasar akuntansi itu bisa dinyatakan berhasil. Ya. Oke, langsung saja kita mulai masuk pada materi. Pertama, kita akan bahas tentang tiga konsep dasar akuntansi. Sebelum masuk kepada tiga dasar konsep akuntansi, mungkin teman-teman ada yang sudah membaca, searching di awal, apa sih tiga dasar konsep akuntansi? Bagaimana? Oke, kita next dulu. Yang pertama, ada yang namanya konsep entitas bisnis. Yang kedua, ada apa kira-kira? Konsep biaya. Betul. Kemudian yang ketiga? Konsep unit pengukuran. Konsep unit pengukuran atau unit moneter. Kita akan bahas ini satu persatu secara detail, ya. Pertama, kita akan bahas tentang konsep entitas bisnis.
Konsep entitas bisnis dalam akuntansi menyatakan bahwa kekayaan pribadi dari pemilik usaha itu harus dipisah dari kekayaan usahanya. Istilah kerennya, pribadi pemilik perusahaan itu harus dipisah kekayaannya dengan perusahaan. Kenapa hal ini bisa perlu dilakukan? Kira-kira kenapa ini perlu dilakukan? Hal ini penting ketika pelaku usaha tidak memisahkan usahanya, tidak memisahkan kekayaan pribadinya dengan kekayaan perusahaannya, maka di pelaporan keuangannya itu akan tumpang tindih antara aset kekayaan yang dimiliki pribadi dengan aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Pada akhirnya, ketika laporan keuangannya itu tidak sesuai dengan kondisi real yang terjadi di usahanya, apa yang terjadi? Pengambilan keputusan yang akan diambil juga bisa salah. Misal, saya buat laporan keuangan, di situ sudah tercatat nih, oh saya sekarang laba misalnya 10 juta. Tapi di situ belum ada pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. Padahal ketika itu dipisah, maka yang terjadi bukan laba 10 juta, bisa jadi rugi 1 juta. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau yang sedemikian ini berlanjut? Kita menyangka kita untung, padahal rugi. Ibaratnya itu tiba-tiba mati tanpa tahu. Jadi tiba-tiba perusahaannya tiba-tiba gulung tikar, tiba-tiba punya hutang gitu. Ini yang banyak terjadi di UMKM kita. Dan saya telah membuktikan itu. Terbukti dengan beberapa publikasi yang telah saya berhasil publis gitu ya. Dan publikasi ini sudah saya sampaikan juga di RPS sebagai pendukung ya, pendukung pembelajaran. Jadi UMKM di Sumeneb, UMKM kita ini kenapa tidak mampu untuk berkembang? Pertama, mereka belum mampu menyusun laporan keuangan dengan baik. Pada akhirnya, apa yang terjadi? Mereka tidak mampu membuat keputusan yang benar. Apa penyebab mereka tidak mampu menyusun laporan keuangan dengan baik? Selain karena pengetahuan pemilik UMKM kita di Sumeneb ini yang masih rendah terkait dengan penyusunan laporan keuangan, salah satunya adalah karena mereka masih mencampur adukan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan usaha. For example seperti ini, yang terjadi yang saya jelaskan di publikasi saya itu yang terjadi di lapangan itu seperti ini. Contoh, saya adalah pemilik UMKM, anggaplah yang paling sering banyak di UMKM itu kan olahan ya kalau di Sumeneb ya. Saya punya UMKM catering. Terus karena UMKM-nya masih baru rintis, yang buat catering, yang buat kuenya, yang buat olahannya siapa? Saya kan? Karena saya merasa itu milik saya, terus saya ngerjainnya sendiri, maka dalam perhitungannya saya tidak perlu gaji. Betul? Banyak ya real seperti ini ya. Padahal dalam konsep akuntansi itu tidak boleh. Jadi harus dihitung, benar-benar dihitung. Oh, tenaga kerja yang dipakai ini berapa sih kalau diuangkan? Berapa sih kalau kalau seandainya pakai karyawan gitu? Nah, ini yang membuat pada akhirnya yang semula harusnya beban tenaga kerjanya harusnya 5 juta per bulan, tiba-tiba jadi 0. Yang semula laba ruginya sebenarnya 10 juta, padahal realnya adalah minus. Nah ini, makanya penting untuk memahami terlebih dahulu konsep entitas bisnis dan diterapkan, gitu ya, dalam pelaporan akuntansi. Paham ya untuk ini? Oke, selanjutnya konsep biaya atau cost content konsep ya. Di sini menyatakan bahwa jumlah suatu pos laporan keuangan dicatat sebesar biaya perolehan yang meliputi harga beli dan semua biaya sampai pos tersebut siap digunakan. Contoh, kita buat real ya. Kalian membuat sebuah usaha, kemudian kan beli peralatan. Anggaplah beli kendaraan ya. Kendaraan. Kalian beli ke dealer. Berapa sekarang harga mobil? Cek mobil lah, bid ya. Bid lah 20 juta. Nah, kemudian ada biaya balik nama, ada biaya pengiriman. Kemudian mungkin kalau kita pakai makelar atau orang ketiga, mungkin itu ada biaya juga. Nah, itu semuanya harus dijumlah di sini. Misal pengiriman 1 juta, ada biaya balik nama gitu ya. Misalnya 1 juta. Nah, pada akhirnya yang kita catat kendaraannya itu berapa? 20 atau 22?
Harusnya 22. Tapi realnya gimana? Kembali lagi. Beberapa publikasi yang berhasil saya publish juga, saya menemukan case di UMKM itu yang salah membuat laporan laba rugi, karena kesalahan pembebanan penyusutannya. Kesalahan pembebanan penyusutan karena apa? Salah satunya karena mereka belum memahami cara pencatatan aset yang benar itu seperti apa. Jadi misal nih, kita akan bahas biaya penyusutan nanti di belakang, tapi hanya sebagai pandangan. Misal nih 20 juta kita susutkan ketemu 100.000 per bulan misalnya. Itu kalau kita catat 20 juta saja. Tapi kalau kita catat 22 juta yang semula 10.000 itu bisa naik ke 11 atau 12 ribu. Bebannya naik kan? Bebannya naik. Kembali lagi ke yang tadi saya sampaikan, yang awalnya UMKM misalnya mereka mengira untuk 10 juta, ketika diterapkan bagaimana melakukan pencatatan akuntansi yang baik justru rugi. Kembali lagi, ketika bisnis yang kita jalani padahal rugi, terus kita nyangkanya untung, tantang-tantang nih bisnis saya nih sekarang surplus segini, padahal kenyataannya apa? Rugi. Apa yang akan terjadi? Tiba-tiba uang habis, tiba-tiba gulung tikar gitu kan. Nah, ini yang penting untuk dipahami. Oke, selanjutnya ada yang namanya konsep unit pengukuran atau monetary unit concept. Ini menguruskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Dalam laporan keuangan, itu pasti yang dicatat adalah angka. Kendaraannya berapa, kasnya sekarang berapa. Ya. Jadi tidak mungkin nanti di laporan keuangan malah muncul lukisan Doraemon, itu tidak mungkin. Atau tulisan-tulisan lain, itu tidak mungkin. Pasti dalam konsep unit pengukuran maka wajib hukumnya dalam laporan keuangan harus dalam berbentuk unit moneter atau unit mata uang. Oke, terkait konsep dasar akuntansi ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Saya Bapak. Oke, monggo Mbak. Berdiri atau boleh? Terserah, perkenalkan dulu. Baik. Perkenalkan Bapak, nama saya Alika. Saya ingin bertanya mengenai konsep yang ketiga Bapak, yaitu konsep unit pengukuran. Yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan itu bukan hanya nasional tapi juga sudah go internasional. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimana jika kondisinya ada transaksi yang menggunakan mata uang asing Bapak? Seperti itu. Terima kasih. Oke, Mbak Alika, pertanyaan yang bagus ya, kita apresiasi. Pertanyaannya begini, pertanyaannya betul ya kata Mbak Alika, sekarang kan Indonesia itu dari tadi kita bahas UMKM ya, padahal tujuan UMKM itu juga untuk tumbuh pada akhirnya go internasional. Sekarang kalau misalnya sekarang perusahaannya go internasional, terus pakai mata uang transaksi misalnya pakai dolar, terus ada yang ekspor ke Arab Saudi misalnya gitu kan, pakai rial gitu ya, apa yang akan dilakukan? Kembali kepada ketentuan di Indonesia ini. Di Indonesia ketentuannya pakai apa? Rupiah. Maka segala bentuk keuangan, segala bentuk transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu kepada rupiah. Kurs yang dipakai itu kurs kapan? Kurs pada saat itu. Kurs pada saat transaksi terjadi. Begitu ya? Oke, paham ya terkait dengan konsep entitas bisnis, konsep biaya, dan konsep unit pengukuran? Ada lagi yang ditanyakan? Paham ya? Oke, berarti indikator pertama untuk pertemuan kali ini selesai ya. Oke, kita lanjut kepada berikutnya. Persamaan akuntansi. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Betul sekali. Perumpamaan, saya adalah perusahaan. Baju saya hasil beli cash. Celana saya oleh hutang. Dapatnya dari hutang. Tapi kira-kira celana dan baju saya milik siapa? Milik saya. Itu aset saya. Meskipun yang satu pakai beli sendiri, pakai ekuitas, yang celananya pakai utang, artinya liabilitas. Itu persamaan dalam akuntansi. Jadi aset yang dimiliki perusahaan itu adalah liabilitas utang yang dimiliki perusahaan ditambah dengan ekuitas perusahaan. Ini sekedar deskripsinya. Aset adalah sumber daya yang dimiliki dan dikendalikan perusahaan. Kemudian liabilitas adalah hak kreditor yang menciptakan utang perusahaan.
sedangkan ekuitas pemilik adalah hak pemilik. Jelas ya untuk persamaan akuntansi? Nah, setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan, dalam usaha, dalam wirausaha, maka akan berpengaruh terhadap satu atau lebih dari persamaan ini. Pasti berpengaruh kepada aset dan atau berpengaruh kepada liabilitas dan atau berpengaruh kepada ekuitas. Oke, sampai sini dulu, pahami itu. Ditanamkan dulu bahwa setiap transaksi akan berpengaruh terhadap aset dan atau liabilitas dan atau ekuitas. Kita coba persamaannya kepada transaksi sekarang. Transaksi 1. Misalnya nih, Christina membuka rekening di bank dengan setoran awal 25 juta atas nama Chris Consultant. Ceritanya Christina ini mau buka usaha. Karena dia sudah menerapkan konsep dasar akuntansi yang salah satunya adalah apa tadi? Memisahkan kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan, maka dia harus memisahkan terlebih dahulu dari rekening pribadinya ke rekening perusahaan. Biar jelas kita coba simulasi di sini. Ini skat pemisah ya. Ini pribadi atas nama Christina, ini perusahaan atas nama siapa? Chris Consultant. Oke ya. Seperti biasa di sini ada persamaan akuntansi, aset ditambah liabilitas sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Christina mau buka dari sini nih 25 juta. Kita buat dalam ribuan ya, 25.000 berarti 25 juta. Ditransfer ke sini. Yang semula dari pribadi jadi milik perusahaan. Kira-kira dari transaksi ini apa yang terpengaruh dari 3 ini? Aset. Bentuknya kas kan? Berarti asetnya nambah atau ngurang nih? Nambah. Berarti di sini ada 25 juta. Sama dengan. Nah, yang dimaksud dengan persamaan akuntansi, jumlah di sini itu harus sama dengan dan tidak boleh berbeda dengan jumlah ini. Makanya di akuntansi ada yang namanya balance. Oh, enggak balance nih, pusing. Nah, itu. Ini nih gara-garanya. Persamaan akuntansi. Ya. Nah, untuk membalancekan, untuk menyamakan, seperti apa nih? Kira-kira jadi tambah. Apa nih? Apa nih? Lihat. Apa? Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atau owner's equity, miliknya. Makanya itu adalah ekuitas. Ekuitasnya nambah ngurang? Nambah. Nambah berapa? 25. Pada akhirnya sama enggak? Sama. Itu yang dimaksud dengan konsep persamaan akuntansi. Ya. Ini. Oke, selanjutnya ada transaksi berikutnya. Chris Consultant membayar uang sebesar 20 juta untuk membeli tanah sebagai lokasi gedung. Apa yang yang terpengaruh di sini? Asetnya. Asetnya yang mana yang berkurang? Kasnya berkurang apa enggak? Kita beli nih, berarti kasnya berkurang ya? Kasnya ngurang nih, ngurang 20 ya. Sisa berapa nih? 5 juta. 5. Di sini sisanya berapa? 25. Masih 25 kan? Ya. Betul ya? Betul. 20-nya kemana nih? Kemana? Dimakan kucing ya? Membeli tanah. Berarti bentuknya sekarang apa? Tanah. Kasnya memang berkurang, tapi buat beli tanah. Tanah itu milik siapa? Milik kita. Perusahaan. Berarti ada di aset. Makanya asetnya di sini yang semula hanya ada kas, sekarang ada tanah. Berapa tanahnya? 20. Jadi sama balance lagi. Betul ya? Sampai sini paham? Paham. Oke, lanjut nih yang liabilitas sekarang. Beli perlengkapan. Ya, beli perlengkapan nih. Tapi dia ngutang. Berarti yang berpengaruh adalah asetnya nambah perlengkapan sama nambah apa? Utangnya nambah. Nambah nih di sini nih. Kita coba hapus dulu.
perlengkapan. Di sini berapa? 1.350.000. Nah, di sini liabilitasnya nambah sekarang 1.350. Balance lagi kan? Tuh. Oke, begitu seterusnya, termasuk apabila ada transaksi-transaksi yang lain, gitu ya. Paham terkait dengan konsep dasar apa? Persamaan dan transaksi akuntansi sampai sini? Paham. Berarti clear ya? Sekarang yang terakhir nih. Laporan keuangan. Jadi sama akuntansi tadi semuanya nanti akan ada yang namanya jurnal dan segala macam, pada akhirnya jadi laporan keuangan. Kita akan bahas itu di pertemuan berikutnya ya. Nah, tapi terlebih dahulu kita harus paham terlebih dahulu apa itu laporan keuangan. Jadi laporan keuangan adalah laporan akuntansi yang menyediakan informasi bagi para pengguna tentang transaksi yang telah dicatat dan dirangkum. Jadi yang sebegini-begini nih banyak nanti dirangkum hanya jadi 1 atau 2 lembar saja. Dalam bentuk apa? Nih dalam bentuknya. Laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ini hanya sekedar pengertiannya saja, sudah jelas. Nanti saya share di grup ya untuk materinya. Jadi laba rugi itu apa, laporan ekuitas apa, laporan posisi keuangan itu apa, gitu ya. Laporan laba rugi, pendapatan, lapor ringkasan dari pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu. Kalau laporan ekuitas itu adalah laporan perubahan kepemilikan. Kemudian untuk laporan posisi keuangan itu adalah daftar aset, liabilitas dan ekuitas yang dimiliki pada periode tertentu. Kemudian arus kas ini untuk melihat kas masuk dan kas keluar di perusahaan. Dan catatan atas laporan keuangan itu adalah penjelasan dari laba rugi, posisi keuangan sama ekuitas. Misalnya di posisi keuangan ada kas 25 juta. Nah, 25 juta ini dari mana? Itu dijelaskan dalam CARK. Itu yang maksud dengan CARK. Oke, ada pertanyaan terkait dengan laporan keuangan ya? Karena hanya pengertian, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya dengan lebih mendalam. Paham untuk laporan keuangan? Paham. Oke. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Tapi sebelum ditutup, sebenarnya kita harus melakukan simulasi ya. Tapi karena waktunya tidak memungkinkan, maka simulasi ini silakan dibawa ke rumah, dikerjakan ya. Minggu depan dikumpulkan dan kita bahas bersama. Oke? Baik, Bapak. Ada pertanyaan lagi untuk didiskusikan? Oke, baik, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.